وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim, senantiasa menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal iman dan takwa inilah yang akan menghantarkan kita semua untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pula kita sama-sama untuk senantiasa mentadaburi, merenungkan akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan sebuah azab, tidak akan menurunkan sebuah penyiksaan, penderitaan, malapetaka, kesengsaraan kepada kamu sekalian jika kamu betul-betul senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa salah satu yang membuat, yang menghadirkan, yang menyebabkan hadirnya malapetaka, penderitaan ataupun musibah, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan senantiasa menambah kenikmatannya. Di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan kamu sekalian memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah akan menurunkan keberkahan, kebaikan kepada kita semuanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang menekan Allah Subhanahu wa taala, inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa terus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang menekan Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak, ingatlah bahwa setiap kebutuhan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kebutuhan hambanya sudah semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kamu sekalian segala kebutuhan, segala yang kau mintakan kepadaku, kata Allah. Jadi Allah telah memberikan semuanya kepada kita semua. Allah telah memberikan kenikmatan. Allah telah memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak kitanya. Dan kalaulah kita menghitung setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua tentang akan kenikmatan ini. Afala wa ma bikum wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ini ada sikap manusia yang ketika mendapatkan kenikmatan dia ragu bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada kita semuanya, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka dengan nikmat manakah yang akan engkau ragukan kembali? Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ar-Rahman, dan ini senantiasa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. 31 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu luar biasa penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat mana lagi yang akan kamu sekalian berdua dustakan? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, yang tidak bersyukur, yang mendustakan akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka semuanya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya banyak manusia dan juga banyak di kalangan jin yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah senantiasa memuji sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat Tuhanmu lah hendaklah engkau senantiasa membicarakannya, hendaklah engkau senantiasa menyebut-nyebutnya. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, atau alhamdulillah bi ni'mati tatimus salihah, alhamdulillah ala kulli hal. Inilah yang harus senantiasa terus kita dawamkan ketika kita mendapatkan apapun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa setiap nikmat yang diberikan ini, yang kita dapatkan selama ini, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmati faminallah. Summa idza massakumul dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap apa yang kita dapatkan selama ini karena kepintaran kita. Jangan menganggap bahwa selama ini yang kita dapatkan karena kerja keras kita. Bukan. Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Allah melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membatasi rezekinya bagi siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang bergembira dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan dunianya, dan ia lupa dengan kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan dalam kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan dunia adalah hanya kesenangan sesaat belaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nikmat ini sebagai sarana untuk amal soleh, untuk kita berbuat kebaikan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhya hayatan thayyibah wa lanazziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, dan ia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada mereka baik dalam kehidupan dunianya dan pasti dalam kehidupan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, ingatlah agar nikmat itu kita senantiasa berbagi dengan sesamanya, berbagi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya ketika kita mendapatkan kenikmatan, di situ tak ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilina wal mahrum. Dan pada harta yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, ada hak orang lain yang meminta dan ada hak orang lain yang tidak meminta. Orang yang meminta jelas kelihatan orangnya. Tapi ingat, ada orang-orang yang tidak meminta karena mereka menjaga ijahnya, kehormatan dirinya. Dia kekurangan tapi dia tidak mau meminta. Inilah kewajiban kita untuk senantiasa memberinya. Maka kita ini kewajiban kita untuk peduli kepada tetangganya. Lihat tetangganya, kiri kanannya, depan belakangnya. Adakah orang yang mereka kesulitan tapi mereka tidak meminta? Maka inilah kewajiban kita untuk memberikannya. Kalau tidak, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya bukan dilihat dari besar kecilnya, tapi yang namanya kenikmatan dari Allah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa ridho. Maka janji Allah, barang siapa yang senantiasa ridho dengan apapun yang diberikan mereka kepada dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasti kata Allah, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, ditambah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertawakal, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dicukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan orang-orang yang senantiasa terus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyya haja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa malaha. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nasi wal jin jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin warfa'na wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum sar masaibi dunya wa din. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sal asqam. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal quruna wat ta'una wal fahsya'i wal munkar wal fitan wa syadadil a'da wal hasidina zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wah anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an